Oke guys, selamat datang di Ngocak Ngobrol Kocak. Oke guys, Ngocak sekarang udah masuk episode 2. Bahas apa lagi kira-kira yang enak pada malam hari ini? Iya. Apa ya? Enggak nih sebelumnya. Gimana nih keseharian lu pada? Oh iya, benar. Gua sih untuk Sabtu ini gua libur kerja. Alhamdulillah ya kan buat istirahat. Ada waktu luang ya? Ada waktu luang. Tadi datang ke tempat kerja gue lu Iya, karena celana gua dibetin. minta snack doang. Oh itu lu nyari celana lu? Pakai kolor doang ke kampus. Ya ampun, jadi orang gila. Iya. Orang gila nih, orang gila mana ini? Gimana? Udah gua mah gitu doang. Kagak di sniper lu. Kagak, snipernya mantul lagi. Wih, rontek kan? Bukan. Itu rahasiain aja nggak boleh sombong. Yo man. Kalau lu gimana, Cing? Sama sih gue. Libur? Libur gue. Tapi gue sambil sambil narik gue karena gue bakal mengusahakan kata-kata kita usahakan lelaki yang giat bekerja itu adalah kita. Lu? Gue sama Sabtu Minggu libur. Tahi kagak masuk. Pas aja gitu. Gue capek-capek dari jam 6 sampai jam 5 sore. Ya nggak apa-apa, itu rezeki lu pada. 200.000. Iya, 200.000 dari 4 mana? juta, buit. dari Hongkong. Yaudah nih, kita mau ngobrol apa nih malam ini? Kalau yang seru ya? Iya. Sekarang kan lagi musim dingin nih. Iya, Kemarin oh iya, lagi iya. dingin Bener, banget nih. Baca anjing. Lagi hujan Padahal mau bulan puasa ya? tiap malam. Gimana? Gua sih berpikiran ya, kalau di musim dingin ini ada yang lebih dingin. Gimana tuh bang? Itu ya, gua sih berpikiran ya gitu ya. Kalau ngomong-ngomong dengan musim dingin tuh di benua Antartika. Idi. Iya. Itu emang apa ya? Benua yang paling dingin sih menurut gua. Tertutup salju ya. Betul, Seluruhnya salju ya? Salju Itu. semua. Jadi pembahasan kita sih lebih baik benua Antartika itu sih. Kayak Seru seru ya? tuh Kayak lebih untuk seru ya? dibahas ya. Boleh kita ya? Lu buka Gimana? warung kopi, Di situ boleh. cuman ngambil es batunya di Antartika. Kagak usah, gua hujan lah, tinggal nyomot tuh enggak. Iya, seru ya, seru Ya, kan? kita bahas itu aja kali ya? Antartika ya? sip. Benua Antartika ya? Oke. Oke guys, buat episode 2 di Ngocak kita akan bahas benua Antartika. Nah guys, nih ngomong-ngomong soal benua Antartika, ya kan? Gue udah punya artikel penjelasan tentang Antartika. Antartika nih ya, bukan Iya. antar kita. Bukan antara kita. Kita ada dia. Nih ya, Boleh. artikel tentang Antartika ini adalah benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartik dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia dengan luas 14,0 juta kilometer, ya kan? Nah, Antartika adalah benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, ya kan? Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran Australia. Lu bayangin luasnya. Gede juga ya. Gede ya? Yang kelima. Heeh. Australia aja kita lihat aja kayaknya Luas luas banget, gimana gitu ya. Iya. Di kita lihat di peta bumi aja gitu ya, apalagi Nah, sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es, ya kan? Beku tuh. Jadi ya. nggak ada apa namanya? Nggak ada selain es ya. Nggak ada, di situ semua es. partikel lainnya berarti Es semua. Nah, terus rata-rata ketebalan minimalnya itu 1,9 kilometer. Apaan? tebel banget. Es. Ketebalannya Wah, gila, 1 kilometer, Cok. kayak dari sini kemana? 1,9. Kayak sini ke Putat sono lagi, anjir. Itu seluruh Ketebalannya? Iya. 1,9? Iya. gila. Hampir 2 kilo. Gila. Itu seluruh daratan meluas, tetapi di bagian utara mencapai semenanjung Antartika.
Lebar juga ya. Lebar, Bro. Luas Berarti- nih. Berarti dengan di lingkaran benua yang satu-satunya Antartika, satu-satunya benua yang dilingkupin es itu berarti disebut benua Antartika. Antartika. Gila. Tapi apa di sana tuh yang menemukan pertama kali itu adanya Antartika Siapa ya? itu siapa anjir? Maksudnya tahu kalau misalkan itu Antartika gitu. Iya ya. Ada nggak gitu ya yang Iya, menemukan ada tokohnya. siapa gitu tokonya lah. Nih, Cing. Dari pertanyaan lu yang tadi, gue udah punya jawabannya. Apaan Nih, tuh? Penemuan benua Antartika dikaitkan dengan beberapa tokoh, ya kan? Di antaranya ada Edward Benfield, terus ada Fabian Gottlieb von Bellinghausen, yang ketiga ada John Davis. Itu Ada itu 3 yang orang ya? Tiga orang. Itu yang menemukan tuh ya. Iya. Nah, gue bacain biografi dari masing-masing orangnya nih ya. Iya. Itu ada pertama Edward Bransfield. Hmm. Nah itu Edward Bransfield ini pelaut dan navigator angkatan laut kerajaan Britania Raya yang sering dianggap sebagai penemu benua Antartika. Dari kerajaan dia. Jadi beliau dari kerajaan. Berarti udah lama banget nih. Iya. Nah terus yang kedua ada Fabian Gottlieb von Bellinghausen. Nah itu dia pemimpin ekspedisi Rusia yang menampakkan daratan Antartika pertama kali pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1820. Berarti cuman 2 hari ya. Lama banget ya. 2 hari. 2 hari cuman tahunnya 1820. Iya. Gue belum lahir. Makanya. Lu kan lahir tahun 2005. Terus yang ketiga gimana tuh? Yang ketiga nih ada John Davis, Iya. ya kan? John Davis itu pemburu anjing laut Oh. dan penjelajah yang menginjakan kaki di daratan Antartika pada tahun 1821. Jadi setahun Beda setahun. setelahnya. Oh, berarti 3 orang itu gue kira mereka memang bertujuan untuk mencari Antartika itu, keberadaan Antartika gue kira. Ternyata memang 3 orang itu berbeda-beda cerita gitu. Berbeda-beda kan. cerita dan berbeda-beda pula negaranya. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, benua Antartika itu ada kehidupan gak sih? Ada kehidupan gak ya menurut lu? Tapi kalau menurut Kayak- dari Pengalaman lu. iya sepengetahuan gue atau logika gue ya dengan dinginnya es di sana ya kan. Terus juga nggak ada kayak bangunan atau tempat tinggal, ada nggak sih di sana? Nggak ada kan? Tahu juga deh, kayaknya nggak ada dah. Kayaknya sih nggak ada orang sih kalau menurut gue ya nggak ada. Nggak ada manusia lah gitu. Iya nggak ada manusia, mungkin kehidupan ada ya kayak Anu, hidup hewan-hewan ya, gitu ya. Penguin ada. gitu ya. Iya yang biasa memang kehidupan di Cuaca-cuaca es. ekstrim. Iya. Cuma kalau untuk manusia kayaknya gue kurang ya. Iya. Kayaknya sih kayak nggak ini. Karena kan suhu di sana juga ini Ekstrim. kan, ekstrim banget kan. Ekstrim banget, sampai dinginnya. Paling dingin tuh minus 89 derajat Celcius. Yang gue tahu, yang gue baca gitu. Mungkin kalau di Antartika itu melebihi itu ya? Wah, bukan pain. Bisa Pain, jadi. bukan pain. Bukan paen. Iya. Gimana kita kesana gitu ya? Iya. Dinginnya kayak apa? Puncak aja kelapa kan? Jadi es batu lu. Tapi kalau gua rasa tukang es di sana laku. Laku. Bikin es keruk. Cuman yang beli anjing laut. Penguin. Tapi kan kalau di puncak selimutnya ada sih. Ya. Lu kalau di puncak vilanya yang L-nya 1, L-nya 2. 3 dong. Oke, kita bahas tentang puncak kali ya. Oke, balik lagi ke Antartika Balik ya. lagi ke Antartika ya. Iya. Nah, gua ada pertanyaan nih, ya kan? Gue pengen nanya nih sama lu semua. Ya. Gue pengen tahu dah di mana letak Antartika di peta dunia. Nih, Ya. Ip, semua. Hmm. Gue udah dapet nih pertanyaan lu. Di mana letak Antartika di peta dunia? Antartika terletak di sekitar kutub selatan bumi. Oh, Sebagian besar di selatan lingkaran Antartika, benua ini dikelilingi oleh Samudra Selatan. oh oleh Samudra Selatan. Oke. Iya. Letak astronomis, secara astronomis, Ya. Jangan tahu anjing. letak astronomis Ah, Antartika terletak di 66,5 derajat LS. LS atau 90 derajat LS. Dibatasi oleh Samudra Atlantik, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Jadi dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Jadi dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya iya iya. Paham, Itu paham, dia paham, yang gue paham. baca. Iya, iya. Jadi itu ya. Iya. Letaknya ya? Letaknya di tengah-tengah. Di peta dunia itu ya. Iya. Gue sambil nyemil ya. Iya, sikat. Berada di tengah-tengah benua itu. Di antara benua lainnya ya. Apa itu? Cabe ini jing. Petik lu ya. Iya. Tenang, kita di sini Oh, ada iya. apa aja. Iya. Tapi masih mongkol gini. Bisa, Gua- enak ting. Serius lu. Wah, mantap kan? Boleh lah. Santai kan gede ke pasar. Di rumah gak dikasih makan apa? Enggak. Oh, berarti Atlantika ini terletak di tengah-tengah samudra ya? Mhm. Beberapa samudra sesuai sama penjelasan yang pertama tadi ya. Nah, tapi gue ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Nah, katanya kan benua Antartika dipenuhi oleh misteri-misteri yang semua orang belum tahu lah. Kayak penemuan alien lah, Oh. terus kehidupan di bawah es itu. Mm-mm. Nah, itu beneran ada nggak ya kayak gitu ya? Masih dalam pertanyaan sih nih, kayak gini. Oke, tentang konspirasi-konspirasinya ini. Iya. Kan katanya juga ada peradaban kuno, apa teknologi kuno dan Ngomong-ngomong konspirasi, Hmm. gua ada beberapa teori konspirasi. Apa yang terkait dengan Antartika? Boleh jelasin Nih ya. Gue sempat baca artikelnya juga. Ya. Ada 3 konspirasi sih. Itu yang pertama, operasi hijab. Itu apa tuh, Cik? Nih, operasi hijab itu mereka melaksanakan operasi pada tahun 1946 sampai 1947. Amerika Serikat melaksanakan operasi hijab, sebuah ekspedisi militer ke Antartika, ya kan? Tujuan ini sebenarnya kurang jelas, tapi tujuan utamanya dia itu menyatakan bahwasannya mereka ingin mencari keberadaan alien atau UFO. Karena memang beberapa artikel itu Iya. sempat ada yang bilang tempatnya alien berkumpul di sana atau tempatnya alien UFO apa sih? markas lah ya. Iya. istilahnya. Makanya mereka mencari tahu dah tuh. Bener nggak nih? Iya, cuma kan ini konspirasi ya, gue nggak tahu itu penjelasannya gimana. Terus teori yang kedua itu benua Afrika sebagai basis alien. Nah, ini nyambung nih. Oh iya. bener. Jadi nyambung tuh ceritanya. teori konspirasi juga menyatakan bahwasanya konspirasi mengatakan bahwa Antartika adalah basis alien, tempat mereka melakukan penelitian dan eksperimen. Iya. Buktinya itu ada. Beberapa orang mengklaim dan telah menemukan keberadaan alien di Antartika. Kayak foto-foto nih, nanti bakal ditampilin foto-foto di sini. Iya. Itu menunjukkan struktur aneh atau objek yang tidak dapat dijelaskan. Tapi itu banyak menyebutkan bahwasanya itu alien atau UFO. Gitu. Berarti banyak Banyak penemuan-penemuan ya. penemuan ya, kayak misalkan bekas UFO jatuh, kan itu kan kelihatan tuh bekasnya kayak apa sih, yang salju yang ke deret gitu. Iya. Jadi itu beberapa teori-teori konspirasi yang menyatakan bahwasanya di sana tuh ada tempat alien, kehidupan alien. Mengapa Amerika melaksanakan penelitian, salah satunya untuk membuktikan bahwasanya ada alien atau tidak di sana. Nah, yang terkait teknologi kuno itu itu juga ada teori konspirasi yang ketiga. Oh, ada juga. Iya. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa Antartika adalah tempat penyimpanan teknologi kuno yang telah hilang atau terlupakan, yang sudah bertahun-tahun Udah berlalu hilang, udah berlalu gitu ya. Buktinya itu beberapa orang mengklaim bahwa telah menemukan bukti keberadaan teknologi kuno di Antartika sebagai struktur bangunan yang tidak dapat dijelaskan atau artefak yang memiliki teknologi yang tidak diketahui. Berarti masih benar-benar jadi misteri. Misteri banget. Makanya ya gitulah, makanya kenapa dibilang Antartika itu sebagai tempat apa? Tempat Bersinggahnya alien. Ya gitulah. Kita kan belum tahu ya Antartika Iya, iya, kehidupannya kayak gimana gitu kan. Karena kita belum pernah ke sana. Iya, dan juga teori-teori konspirasi itu yang membuat kita Bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya, bener nggak sih? Bener nggak, iya. Benar nggak Iya, sih gitu. adanya yang adanya UFO yang mendarat di situ gitu Iya. ya? Karena kan Gitu loh.
Karena kan kalau menurut logika ya, kalau benua Antartika ini kan nggak bisa disinggahi atau nggak bisa ada kehidupan di situ, ya nggak bisa dihuni. Nah, sementara yang dijelasin sama lu Cing tadi, kenapa UFO bisa gitu? Apakah UFO bisa tahan dingin gitu? Ya, kan? gimana kita nggak tahu ya. Gitu kan? Terus ya, banyak apa? Udah banyak penemuan-penemuan juga ya, kayak fosil-fosil gitu ya. Iya, udah banyak tuh. Kayak mumi-mumi lah. Iya. Nah, dari penjelasan Cing aja yang malu tadi, gue sempet lihat video ada orang ekspedisi di benua Antartika itu, dia menemukan kayak tangan gitu. Hah? Tangan apa itu tuh? terkubur di dalam es itu. Tangan aja gitu. Tangan dia. Maksudnya tangan manusia apa? Nggak tahu manusia, nggak tahu makhluk dah pokoknya. Kayak tangan ya? Iya, cuma jarinya panjang warna hitam dah, udah beku. Oh, tapi lu ada videonya? Ada. Oh ya udah, guys, berhubung kita udah nyiapin videonya ya, kita tampilin ya, mungkin ya. Oke, kita lihat video yang satu ini. Oh, here comes the water. So, now we can move away this part and see. Oh my gosh! I can't believe my eyes! That's a hand! A gray hand with the long fingers and claws. Yeah, it's stuck there under the ice, so it's frozen. Oh my gosh. Oh my gosh. The fingers are broken. It's like, and the fingers are here. So here is another piece. Oh yeah, that's a claw. Maybe it was from here. Tadi kan si Cina kan dulu kan udah menyatakan bahwasanya ada beberapa konspirasi yang ada di Antartika itu kan. Iya. Aku mau nanya sekali lagi. Itu tuh ada nggak sih, maksudnya apa yang udah ditemuin gitu di oleh para penelitian yang ada di Antartika? Yang udah ditemuin, yang udah pasti ketemu, ya? Pasti ketemu. Nah, Cing, mengenai pertanyaan lu tadi, gue udah baca nih di artikel. Penelitian di Antartika telah menemukan berbagai hal, seperti mikroplastik, meteoroid, hamparan daratan, dan kehidupan di bawah es. Wah, ada kehidupan di bawah es, bro. Serius? Di bawah es. Nah, yang udah ditemuin itu salah satunya mikroplastik. Apa itu? Mikroplastik itu para penelitian dari University of Canterbury di Selandia Baru menemukan mikroplastik di salju segar di Antartika. Mikroplastik berasal dari erosi bahan plastik dan berukuran lebih kecil dari sebutir beras. Wah, bisa Gila, kok bisa ditemuin ya? Iya ya. Padahal ukurannya kecil banget ya. Sebutir beras hampir sebutir Beras aja udah kecil ya? Iya, paling. Lebih kecil dari sebutir Maksudnya beras. penelitiannya sedetail itu ya, sampai bisa menemukan. Gokil dah pokoknya. Nah, itu yang pertama tuh, yang kedua Itu tuh. yang pertama. Nah, yang kedua menemukan meteorit. Para ilmuwan menemukan 45.000 meteorit dari bantuan bulan, Mars, dan asteroid. Jadi di Antartika itu ada meteorit jatuh apa gimana ya? Makanya itu. Mungkin pecahan kali ya. Cahaya. Iya. Iya, Iya. gitu ya. Karena ditemukannya 45.000. 45.000. Bukan jumlah yang sedikit. Iya, 45.000 Meteorit. Jadi kan mungkin pecahannya, serpi-serpiannya. Hamparan-hamparannya. Gitu. Nah, yang ketiga hamparan datar. Para ilmuwan menemukan bukti adanya hamparan datar di bawah lapisan es Antartika. Lereng sedimen besarnya secara aktif membentuk lapisan es sepanjang ratusan kilometer di hilir. Panjang juga. Hamparan Hilir Antartika. itu apa? Hamparan daratan. Hamparan daratan. Nah, jadi itu Cing, benda-benda yang apa aja yang fix udah ditemuin di Antartika. Itu tadi kalau yang kehidupan di bawah es? Ini nih ada nih. Oh. Para ilmuwan menemukan kehidupan di batu karang besar jauh di bawah permukaan es. Para peneliti menangkap ratusan bintik kecil buram yang mengakibatkan hasil gambar menjadi blur. Lensa kamera mereka dipenuhi oleh
crustacea kecil atau udang-udang yang dikenal sebagai amfipoda. Jadi kayak udah Tapi berarti ada kehidupan di bawah SS Antartika. Dan itu udah fix ditemukan ya. Iya, ditemukan karena udah diteliti udah ada juga. bukti-buktinya, Cing. Kayak kamera blur itu karena apa? Karena makhluk hidup Iya. yang disebut udang-udang kecil itu. Iya. Wow. Emang Gokil, sebenarnya gokil. luas ya. Luas sih. Antartika. Seru juga kayak maksudnya kita kalau ke sono Yang gak bisa juga. Mati lu di sana. buat Bigfoot tuh. Yeti. Gitu. Wah gokil sih Itu kalau ya. misalkan sampai ada kehidupan di bawah es itu. Gue lebih merinding yang itu sih. Iya kehidupan di bawah es. Iya. Tiba-tiba ya. Takut gue dah. Kayak bilik-bilik kecil. Berarti kan dia bentuknya itu kayak ini Udang. kayak plankton gitu ya? Iya, Iya. modelan. Kayak plankton ya? Sejenis plankton dah. Ya mungkin kalau dipakai mikroskop tuh, ya kan? Iya kelihatan. Kelihatan tuh bentuknya. Tapi kan disebutnya kan di sini kayak udang nih kan, kayak udang berarti kan udah pernah diteliti kan? Pakai mikroskop. Amfipoda Iya. penyebutannya. Iya. Tapi kalau disangkut pautin sama alien tadi, Gak masuk akal ya? bukan gak masuk akal, Ging, bisa jadi hewan-hewan yang Iya. kecil-kecil kayak gitu sumbernya dari badan alien yang udah mati. Oh iya ya. Anjir, gue ngebayangin Oh iya nih. Bakterinya. Ya? bakterinya. Waduh. Iya, aduh. Wah gokil. 50 tahun ke depan Nah. dunia dipenuhi dengan alien. Perang kita perang. Perang dengan alien. Aduh. Kalau kita masih hidup. Film malah tadi. Iya. Dramatis ya. Gak mati sih. Nah, ini gue pengen nanya nih sama lu pada. Ya. Kalau misalkan ada kehidupan di bawah es, ya kan, Mhm. di Antartika ini, itu jenis-jenis kehidupan liarnya tuh apa aja ya yang ada di Antartika? Kehidupan liar ya. Pasti ada sih. Iya pasti ada sih. Entah makhluk hidup apa. Ya kan? Oke Cing, gue udah punya jawaban dari yang tadi gue tanya. Iya. Kan tadi lu nanya kehidupan liar yang ada di Antartika ya. Iya. Oke. Benua putih ini atau Antartika merupakan salah satu habitat yang paling ekstrim di sana. Suhunya lebih dingin dan berangin daripada tempat lain dimanapun bumi. Namun di sana ada banyak satwa liar, mulai dari penguin kaisar dan paus pembunuh hingga anjing laut, macan tutul dan elang laut. Namun itu baru sebagian kecil dari berbagai macam hewan yang menjadikan benua unik ini sebagai rumah mereka. Jadi ya itu jawabannya, kayak penguin kaisar, paus pembunuh, kayak anjing laut, macan tutul dan elang laut. Itu yang udah ditemukan hewan-hewan yang ada di Antartika. Nah Kehidupan guys, liarnya ya. kalau Iya. misalkan Iya, kalian iya. mau tahu foto-foto jenis yang udah hewan-hewan liar yang udah disebutin tadi, nah ini dia foto-fotonya. Nah barusan adalah foto-fotonya hewan-hewan liar yang hidup di benua Antartika. Itu baru sebagian kecil. Baru sebagai kecil. Kita nggak tahu kesonoinnya ya. Alam semesta sih emang Antartika itu luas banget. Luas, Kita luas. nggak tahu. Ibaratkan kayak lautan aja kali ya, maksudnya kan cuma beberapa persen doang Baru 5% penelitian, doang. baru 5% doang kan penelitian Berarti di dalam laut. sama seperti laut. Ya kurang lebih lah. Iya. kurang lebih kayak gitu. Cuma kan kalau laut kan kita ya nggak tahu ya, karena kan di luar batas kendali manusia, karena kan ada keterbatasan untuk kita ke dalam mencapai ke dalam laut itu. Cuma kalau Antartika gue nggak tahu apakah ada fasilitas atau alat-alat yang bantu untuk penelitian di sana. Iya. Gitu lah ya. Kurang lebih itu sih. Ini apa sih? Apa Daun. Daun ya? Ini apaan ini? Gue kira apaan anjir? Daun. Tadi nyolek-nyolek ini. Gue kira ada. Tapi daunnya gerak. Iya. Ya. Kalau ngomong lintah lu gitu live. Nah Lah iya anjir. Serius itu. Bukan lintah. Lispo. Oh iya. Jangan-jangan Lispo. Lu tau Lispo nggak? Lispo yang temennya Regen ya? Lipo. Lipo. Apaan dulu bilang? Lispo. Lispo. Temennya Regen. Lispo. Lispo yang buat mandi anjir. Sampo. Sampo mah yang udah tua tuh. Mau Jompo. Anjing. Ada nggak?
Ayo nemu dong. Jawab apa bakal ini yang kaki tuh? Apaan? Topo. Dapat aja anjing. Yang bekal kaki. Yang bekal kaki. Bukan yang Oh buat iya, ngelap buat kaki. keset kaki. Iya. Kebingungan lagi. Ini ngomong-ngomong, bara gua kemana ya? Iya. Mana anjing? Hilang. Bakal lagi dah. Oke, kembali lagi ke Antartika ya. Nih, Topo bukanya. Ya, iya. Udah. Nih, gue mau nanya lagi nih sama lu pada. Terakhir nih pertanyaan gue. Oke deh. Iya, ya. Lu orang masih bang? Gua Gua tahu lo kan lu ya? Cipondol. Buset deh. Iya. Oke Gue lagi bang. kayak gini ngeliat apa pengen berak bukan pengen kentut bukan. Nih, gue pengen nanya nih sama lu pada. Apa yang menyebabkan Antartika menjadi tempat terdingin di bumi? Penyebab dari Antartika kenapa menjadi tempat yang paling terdingin di muka bumi? Karena Kicak. Canda mulu maksud. Jadi masuk tuh. Iya. Oke, apa dah? Tapi kalau dari logika gua, karena kenapa tempat yang lain dingin? Karena memang mereka dikuasai oleh es anjir. Tapi gua gak tahu ya kalau yang lain ya. Dikuasai ini rimbunan Iya, es ya? iya es semua kehidupannya. Kan kalau misalkan kayak memang ada sih sebagian yang kayak di Nepal kan Everest gitu kan. Itu kan tapi kan ada kehidupan kayak desa-desa di sana gitu kan. Nah, tapi kalau Antartika kan seluruhnya es. Iya ya. Iya kan? Terus juga anginnya di sana dingin juga, lebih kencang Anginnya ya? kencang, anginnya dingin. Nih, Cing. Gue sedikit mau nambahin nih pertanyaan dari Cing aja. Jawaban dari Cingajai. Jawaban. Antartika menjadi tempat terdingin di bumi karena terletaknya di kutub selatan, ya kan? Dan sedikitnya sinar matahari yang diterima. Makanya disebut tuh Antartika tuh Tempat terdingin. iya di bumi karena sedikit sinar matahari yang diterimanya. Oh iya sih, gue juga waktu itu pernah baca juga bahwa begini Cing, jadi sinar matahari yang menyorot ke benua Antartika ini, lu tau kan permukaan es. Jadi sinar matahari yang nyorot ke permukaan es ini, cahayanya itu mantul lagi. Kok bisa? dibalikin sama esnya ya. Iya, dibalikin lagi. Jadi makanya- jadi sedingin itu loh. Iya. Jadi nggak bisa nerima cahaya dari Nggak bisa matahari nembus gitu, ya? nggak bisa nembus. Iya. Wow. Gokil ya. Betul. Nih, ada lagi. Itunya ya. Kalau ketinggiannya, Hmm. Antartika adalah benua tertinggi di bumi. Hmm. Dengan ketinggian rata-rata sekitar 3.000 meter atau setara dengan 9.800 kaki. Wah, gila. 9.800 kaki. 9.800 kaki. Wah, berapa 300 meter? 3.000 meter, Cing. 3000 meter, wow. 3.000 meter berarti 3 kilo. Jadi seiringnya semakin tinggi, suhu menurun sering dengan ketinggiannya, seiring dengan ketinggiannya. Jadi semakin tinggi daratan Antartika, Esnya. ya semakin dingin. Oksigen juga semakin menipis. Gitu. Ya sama sih kayak di gunung-gunung kan, kalau misalkan semakin tinggi kan dia semakin dingin. kan? Iya. Cuma kan ini Antartika, Cing. Iya. Di bawah ada dingin, atas Iya, dingin. iya benar Iya iya. kan? Di bawah udah dingin, apalagi di atas tambah Atas, dingin kan? lagi kan. Makanya nggak bisa ada kehidupan di situ. Ada cuma beberapa doang. Iya. Hewan-hewan yang kuat gitu yang bisa Hewan terpaksa hewan liar. ekstrim. Oke guys, untuk pembahasan ngocak episode 2 tentang benua Antartika ini udah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa di benua Antartika ini memang banyak konspirasi-konspirasi ya, tapi belum sepenuhnya terungkap atau terpecahkan. Jadi ya mungkin itu aja dari gua. Ada tambahan lagi? Ingat aja. Sama sih gua cukup lah karena memang yang kita tahu ya udah Antartika itu yang dipenuhi dengan ribuan es dan salju itu yang menyebabkan kenapa jarangnya ada manusia yang menjalankan di sana karena memang keterbatasan minimnya apa sih alat dan alat dan kayak semacam tempat-tempat untuk beristirahat di sana kayak rumah gitu. Jadi memang benar sih banyak misteri yang belum terungkap, banyak yang konspirasi yang belum terlihat kejelasannya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kata-kata biasa.
Oke, kata-kata hari ini, sedingin-dinginnya benua Antartika, lebih dingin sikap dia. Segitu aja pembahasan tentang benua Antartika dari Ngocak Ngobrol kocak.